klik subscribe dan tekan loncengnya. Kali ini kita akan membahas mengenai penanganan. Mengingat bahwa ini mengenai kebutuhan khusus, maka tentu saja setiap individu punya pola penanganan yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar dapat dibedakan antara penanganan secara fisik maupun penanganan secara non-fisik. Nah, penanganan ini sejak anak berkebutuhan khusus didiagnosa berkebutuhan khusus sampai entah kapan itu mau nggak mau menjadi tanggung jawab keluarga. Penanganan itu mau tidak mau terbagi atas masa balita 0-5 tahun, usia anak sekolah 5 sekitar 15, remaja 15-18, dan persiapan masa dewasa 18 tahun ke atas. Kok remajanya kok baru umur 15, nggak dari umur 12? Itu mah tumpang tindih ya. Kadang-kadang emang dari umur 12 sudah masuk pra remaja. Bahkan baru-baru ini ada anak yang umur 10 tahun pun sudah menunjukkan ciri-ciri berkembang remaja. Nah, pada masa-masa seperti ini segala hal dipikirin oleh orang tua. Saya pengen anak saya normal, saya pengen anak saya bisa seperti anak lain S1, saya pengen dia bisa seperti anak lain, nggak ada autisnya hilang. Kalau sekolahnya bagus kan pasti autisnya hilang juga. Sambil ada juga yang dia bisa ngobrol kayak saya, sementara yang ngomong kayak saya itu ceriwisnya bukan main. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sampai kapan ya Bu? Terus ada juga yang gayanya nggak tahulah gimana nanti, titip Allah aja gimana baiknya gitu. Jadi penanganan-penanganan itu ujungnya bisa bervariasi tergantung dari rumahnya pikirannya seperti apa. Kalau keluarganya mau anaknya normal, penanganannya ini akan terus sampai usia dewasa, fokusnya ke gimana supaya nggak menunjukkan kebutuhan khusus gitu. Gimana supaya nggak ada bekasnya nih autistiknya. Jadi mereka fokus ke saya mau anak saya bisa ngobrol, karena kalau dia nggak ngobrol dia kelihatan autis. Saya mau anak saya nggak ada masalah sensori sama sekali, karena kalau ada masalah sensori dia ketahuan kalau autis. Saya mau dia sekolahnya tinggi dan bagus, karena kalau dia sekolahnya bagus dia pasti autisnya hilang. Jadi dari rumah itulah modalnya penanganan. Kalau penanganannya itu saya terima dia apa adanya, tapi saya mau dia dari hari ke hari lebih baik, itu akan beda. Mencari terapisnya juga beda, mencari metode-metode juga beda. Tapi kalau sudah pikirannya, udah deh titip Allah aja gimana baiknya, boro-boro ditangani. Biasanya diumbar atau permisif, serah deh gimana ntar. Dia mau tahu apa enggak, kalau ngambil barang itu nggak boleh, nanti juga tahu sendiri gitu. Jadi sampai usianya remaja gede gitu, bisa aja dia masih di mall, lari ngambil barang orang atau ngambil HP orang atau ngambil makanan orang gitu ya. Jadi bagaimana anak ini akan ditangani sekali lagi tergantung apa yang ingin dicapai oleh keluarga masing-masing, dan itu tidak ada yang sama, semua keluarga akan berbeda-beda. Fakta yang ingin saya bagi kepada Anda sekalian adalah individu berkebutuhan khusus di atas usia 21 tahun di Indonesia ya, mau nggak mau tetap berada di bawah pengawasan keluarga. Jarang sekali yang bisa lepas sepenuhnya dari pengawasan keluarga. Biarpun mungkin bisa bekerja atau bisa berumah tangga, tapi pada akhirnya ketika ada masalah-masalah sehari-hari yang sifatnya itu emergency atau beda dari biasa, tidak lazim, mau tidak mau keluarga turun tangan. Apalagi mereka yang tidak mampu berkeluarga, tidak mampu bekerja di luar sana, mau nggak mau keluarga turun tangan. Nah, seringkali saya dapat cerita bahwa masalah di usia dewasa itu lebih dalam bentuk aturan sosial, penerimaan lingkungan, dan masyarakat. Saya ingin berbagi sedikit, ada kebetulan dalam bulan ini ada 2 klien dewasa yang ke saya. Yang satu baru, yang satu udah 4 kali ketemu, dan ketemu terakhir itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu dah.
Nah, yang saya cerita yang lama dulu ya, yang berulang. Ini anak laki udah usia 24 tahun, lulus D3 akuntansi, bapaknya punya perusahaan akuntansi, kemudian dia akhir-akhir ini, punya masalah dalam perilaku. Jadi bisa aja tiba-tiba dia datengin orang terus dia bilang, apa lo?" Gitu ya, kayak nantangin gitu. Ibunya terutama udah kewalahan, udah nggak bisa lagi mau gimana, makanya bolak-balik, cari dokter atau cari psikolog. Ketika ketemu saya minggu lalu, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa, anak ini begini, perilaku yang tidak stabil, lebih karena dalam hidupnya tidak ada struktur. Jadi dia yang tadinya D3 kan ada jadwal kuliah yang jelas gitu ya. Begitu skripsi selesai, begitu wisuda akhir 2019, kemudian pandemi awal 2020 kacau. Jadi dia emosinya naik turun, bisa tiba-tiba dia bawa mobil pergi, ngilang pagi-pagi, padahal dia nggak punya SIM dan dia nggak bisa nyupir. Dan, serumah panik karena dia bawa si RV Matic, dicari-cari sampai akhirnya nyarinya sampai beberapa mobil ke sana kemari, terus kepikiran, beberapa hari yang lalu dia diajak ke showroom, karena keluarga ini mau beli mobil baru gitu. Terus si bapak inisiatif, ke showroom itu titip sama satpamnya, kalau sampai anak saya datang telepon saya. Mereka nyari lagi dan benar ditelepon dan anak itu ke situ masuk mobil seolah-olah dia memang mau ke situ dan dia bisa parkir dengan baik, eee, karena dia mau melanjutkan diskusi mengenai beli mobil yang mana gitu ya. Jadi akhirnya kami sampai pada kesimpulan nih anak harus dikasih kegiatan. Karena tidak adanya kegiatan, situasi yang lost pada saat pandemi ini membuat dia pikirannya jadi kemana-mana gitu. Terus itu yang laki. Oh sebelumnya waktu dia kuliah masalahnya waktu ketemu saya yang ketiga itu, jadi yang 2 tahun yang lalu, masalahnya adalah dia, mendekatkan diri kepada perempuan, deketin banget sampai sampai, kepala jurusannya turun tangan gitu karena dia dianggap mengancam. Usut punya usut ternyata dia begitu karena bapaknya bilang sama dia, "Tuh ada cewek yang cakep, kamu berani nggak deketin? Kamu berani nggak deketin?" Gitu. Jadi dia deketin gitu, deketin secara fisik gitu. Itu, kasus saya yang berulang bolak-balik datang ya, yang laki. Ada lagi kasus lain anak perempuan, 27 tahun udah lulus UI S1, sudah bekerja, 5 tempat yang berbeda, 3 dipecat, 2 dia dipaksa mundurkan diri. Kenapa permasalahannya? Ketika saya ngobrol sama dia, ngobrolnya bagus gitu. Dia cerita terbuka sekali, cerita macam-macam, tapi terus dia bilang, "Saya bisa begini karena saya ngomongnya sama ibu, karena saya tahu ibu psikolog, jadi ibu pasti mengerti saya. Tapi kalau misalnya saya ketemu sama orang yang di tempat kerja, saya nggak bisa ngomong banyak," gitu. Terus, "Kenapa kok kamu ini?" Itu, soalnya kan saya itu kan clumsy orangnya. Jadi kalau megang apa-apa misalnya nih ya Bu, terus dia peragakan. Saya lagi megang Aqua sama satu lagi saya pegang, HP. Terus saya mau buang botol Aqua kosong ke, eee, tempat sampah karena saya clumsy, terus saya bisa aja yang saya buang HP-nya, dia bilang gitu. Saya tuh memang gitu orangnya. Nah di tempat kerja itu saya kan sebetulnya, jurnalis di rekrutnya, tapi terus saya tiba-tiba dikasih kerjaan lain. Itu saya nggak suka tuh, apaan sih kok menyalahi aturan? Kalau saya direkrutnya jurnalis, kenapa saya disuruh foto-foto? Kenapa saya disuruh, apa namanya, bantuin event? Kan harusnya kan nggak gitu. Satu, dia nggak ngerti bahwa bisa aja itu adalah sebuah kesempatan supaya dia berkembang. Dia menanggapinya begitu. Ditambah lagi ternyata ada kejadian di mana dia nggak sengaja nyenggol fotografer, lensanya jatuh. Dia disuruh ganti. Dia marah, dia bilang harusnya ini perusahaan yang ganti dong, kan perusahaan yang menyuruh saya kerja. Udah tahu saya clumsy, tapi saya disuruh ganti. Saya kan saya nggak salah dong nyenggol. Dan dia bilang, saya marah sama bos saya bilang seperti ini. Bayangin, dia pegawai baru, nyenggol, kan teledor, suruh ganti, dia marah. Lalu dia bilang, itu harusnya kan urusannya perusahaan.
Terus akhirnya gimana? Akhirnya sih saya ganti. Berapa? Ya segitulah dia bilang. Berapa? Sampai 5 juta ada. Adalah gitu. Dan dia kayaknya sebel banget. Terus ya saya disuruh resign. Katanya saya nggak bisa adaptasi. Ya iya kale gitu ya. Bos diajak berantem. Ketika bos menegakkan aturan, ya jelaslah nggak suka. Terus saya tanya lagi, kalau yang ini gimana? Di situ saya disuruh ngurusin apa namanya toko online kayak Shopee gitulah Bu gitu. Terus saya banyak nanya, terus masa sih bos saya tuh di depan orang banyak bilang, ini kayak dia nih minta disuapin dulu, apa-apa nanya, apa-apa nanya. Padahal kan saya nanya karena saya nggak ngerti. Gitu. Jadi dia tidak bisa memahami bahwa sebagai karyawan itu ada batasnya, ada aturannya, ada rule-nya gitu loh. Dan tidak ada satupun yang memberitahu pada dia. Ibaratnya nih keluarganya ngelepas aja dan bapak ibunya mungkin berpikir kan dia bisa masuk UI, dia juga bisa selesai, dia bisa lah gitu. Padahal yang satu hal yang saya ingin juga sampaikan pada keluarga adalah ketika kita bicara mengenai inteligensi pada anak-anak, semua anak ya, enggak melulu yang ABK. Pahami konsep multiple intelligence. Multiple intelligence artinya bisa kita bagus di angka, bisa kita nggak bagus di angka, tapi nggak berarti kita bodoh. Seperti misalnya saya ambil contoh yang paling gampang saya. Inteligensi saya bagus di bahasa verbal. Inteligensi saya bagus di musik. Tapi inteligensi saya nggak bagus di spasial. Saya paling bego kalau misalnya ngebayangin ukuran. Kalau beli apa-apa selalu saya salah ukurannya. Karena saya nggak bisa membayangkan itu. Kemudian saya juga inteligensi saya nggak bagus ketika ngurusin tanaman. Tapi inteligensi saya bagus ketika mengenai gerakan. Untuk nari boleh lah ya gitu. Meskipun mungkin guru nari saya mikir lebih baik kalau di belakang jangan di depan gitu ya. Jadi ini adalah contoh bahwa ketika si anak ini masuk ke UI, mungkin dari sudut akademis dia menguasainya, dia masuk ke hubungan internasional. Masuk hubungan internasional di mana hubungan internasional itu kan pasti kan arahnya adalah komunikasi kan antar person kan antar manusia. Sementara dia komunikasi kacau dan dia katanya sering dibully dari dia di SD. Dibulinya gimana saya bilang? Jadi bisa aja buku saya diinjak, buku saya disobek. Tapi saya nggak apa-apa, pokok nggak usah temenan juga nggak masalah. Saya masuk aja ke perpustakaan kata dia. Oke, kalau kamu ngobrol tuh gimana? Teman saya tuh yang bener aja masuk. Masa ya Bu, saya lagi ngomong sama dia, terus dia bisa gitu loh balik badan. Oke, kamu senengannya ngomongin apa? Saya tuh kan senengannya kartun-kartun Jepang. Jadi saya ngomongin itu. Ngomongin itu terus-menerus setiap saat. Ya iya, saya kan taunya itu. Ya iyalah orang balik badan kalau kamu topiknya sama terus, gitu kan? Terus dia bilang, soalnya saya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi lebih baik ya udah saya di perpustakaan aja. Bayangin hubungan internasional menuju S1 tapi skill untuk bercakap-cakap berkomunikasinya tidak dibantu. Kebayangkan? Jadi apapun yang dia capai, bapak ibunya nggak puas karena bapak ibunya bilang kamu harusnya jadi diplomat. Saya mikir, aduh mati deh gue kalau dia jadi diplomat. Boro-boro lah gitu. Ini dua-duanya cerita faktual. Yang satu kemampuan komunikasi nggak terlalu bagus. Masalahnya lebih ke perilaku dan stabilitas emosi. Yang satu ini komunikasinya bagus sebetulnya, tapi dia aturan sosial kurang berkembang. Sebetulnya janjian mau ketemu lagi, tapi ya seperti yang sudah saya duga, kan ini dia sendiri nih yang bikin janji. Jadi apakah dia kembali atau enggak ya? Ya nggak tahu gitu. Karena bapak ibunya ngelepas tangan, nggak ikut campur. Subscribe dan tekan lonceng ya. Sampai jumpa.